Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pendekatan statis, yakni spesialisasi, di mana kita ketahui bahwa fungsi produksi yang paling terkenal adalah dari Harto Martin Solo, di mana pertumbuhan ekonomi bergantung pada modal dan tenaga kerja. Nah, adapun perbedaan pada negara kapitalis dan negara berkembang, di mana negara kapitalis memiliki tabungan yang tinggi yang mendorong investasi dan penciptaan produksi. Adapun pada negara berkembang, sering kekurangan tabungan yang mana menyebabkan investasi lambat dan muncul saving investment gap. Adapun solusi umum yang ditawarkan yakni penanaman modal asing, utang luar negeri untuk pembangunan, dan menarik investasi swasta. Nah, dalam ekonomi kelembagaan, pertumbuhan tidak harus selalu lewat investasi. Bisa juga dalam pertumbuhan statis, di mana pertumbuhan yang terjadi meski teknologi tidak berubah. Nah, dijelaskan dalam kurva kemungkinan produksi, di mana titik di dalam kurva menunjukkan kondisi yang tidak efisien. Nah, ekonomi juga bisa tumbuh dengan menggeser posisi menuju efisien tanpa teknologi baru. Gimana sih caranya? Yakni meningkatkan efisiensi melalui produktivitas tenaga kerja, kemudian spesialisasi, dan pembagian kerja. Selanjutnya, pada materi kali ini, kita akan membahas bagaimana kelembagaan mempengaruhi ekonomi, khususnya melalui spesialisasi dan pembagian kerja. Coba perhatikan gambar ini. Di bagian atas, kita dapat melihat satu orang pekerja merakit sepeda sendirian. Ini menunjukkan bagaimana pekerjaan mandiri menuntut penguasaan berbagai aspek pembuatan sepeda, dari awal hingga akhir. Namun, bandingkan dengan gambar di bawahnya, kita melihat beberapa pekerja yang fokus pada tugas tertentu, seperti pembuatan kerangka, pemasangan perlengkapan, dan pengecekan akhir. Inilah yang disebut dengan pembagian kerja dan spesialisasi. Kelembagaan yang baik mendorong terjadinya spesialisasi ini, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan pembagian kerja, setiap pekerja hanya perlu menguasai satu bidang yang memungkinkan mereka menjadi lebih ahli dan bekerja lebih cepat. Ini adalah salah satu dampak penting dari kelembagaan dalam ekonomi. Sekarang mari kita lihat lebih dalam bagaimana kelembagaan berperan dalam mendorong spesialisasi. Bagian ini menunjukkan bahwa kelembagaan yang efisien, yaitu yang memiliki biaya transaksi rendah, adalah kunci munculnya spesialisasi. Biaya transaksi yang rendah ini diciptakan melalui dua jalur utama. Pertama, jalur formal yang meliputi regulasi yang jelas dan pasti untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi, serta penegakan hukum yang kuat untuk melindungi hak dan menindak pelanggaran. Kedua, jalur informal, yaitu norma dan budaya yang mendukung perilaku produktif, seperti menghargai waktu, disiplin, dan juga kejujuran. Lembaga yang baik menciptakan pasar yang besar dengan permintaan yang tinggi dan permintaan nilai yang menuntut adanya spesialisasi. Dengan demikian, kelembagaan yang efisien memungkinkan spesialisasi dan pembagian kerja, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja ekonomi dan produktivitas. Terakhir, kita akan membahas pengaruh kelembagaan informal dan perubahan budaya terhadap produktivitas kelembagaan informal, seperti agama, kepercayaan, budaya, dan kehendak sangat mempengaruhi cara orang bekerja dan berinteraksi. Misalnya, nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan juga kejujuran yang seringkali ditanamkan melalui budaya dan agama dapat meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, kurangnya disiplin dan penghargaan terhadap waktu, seperti yang terjadi di beberapa negara berkembang, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Studi kasus oleh Cuneo pada tahun 2000 menunjukkan perbedaan produktivitas antara Asia Tenggara dan Asia Timur Laut, serta pengaruh budaya Konfusianisme pada kinerja Singapura. Namun penting untuk diingat bahwa kelembagaan formal seperti aturan dan hukuman juga dapat digunakan untuk mengubah kebiasaan informal dan mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif. Dengan demikian, efisiensi kelembagaan baik formal maupun informal dapat menekan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana paradigma pertumbuhan ekonomi berubah seiring waktu. Kalau dulu model lama, mereka menanggapi bahwasanya teknologi itu tetap alias tidak adanya inovasi. Nah, kalau untuk sekarang, kondisi saat ini, justru teknologi itu menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Inilah yang disebut dengan paradigma perubahan. Kalau menurut Jeff dan Yeager, ide dan pengetahuan adalah kunci dari inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep inilah yang disebut dengan konsep teori pertumbuhan baru atau konsep New Growth Theory. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada dua pendekatan utama. Yang pertama, pertumbuhan ekstensif, yaitu dengan cara menambah sumber daya seperti tenaga kerja dan mesin. Yang kedua, pertumbuhan insentif, dengan cara meningkatkan produktivitas dalam teknologi dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ada tiga langkah penting dalam produktivitas teknologi. Yang pertama, memberikan kebebasan dan insentif kepada manusia agar mereka lebih bebas berkreasi. Yang kedua, memperkuat pasar modal sebagai biaya atau pembiaya dari tiap-tiap penemuan mereka. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang kompetitif agar mereka lebih bebas berinovasi. Selanjutnya, kita perlu memahami creative destruction dari Schumpeter. Inti dari creative destruction ini adalah keberanian untuk mengubah konsep lama menjadi konsep baru, untuk menangkap peluang seperti menciptakan barang baru, pasar baru, metode produksi baru, dan organisasi baru.
Schumpeter mengatakan bahwa ini adalah fakta paling esensial bagi kapitalisme. Nah, yang selanjutnya, kelembagaan dalam pendekatan dinamis ini memiliki peran penting dalam mengubah perilaku perusahaan, terutama untuk mendorong inovasi dan daya saing. Perusahaan dapat memperoleh laba tidak hanya dengan cara tradisional, tetapi juga melalui adopsi dan peningkatan teknologi yang membuat produk mereka tetap kompetitif di pasar. Perusahaan yang mampu melakukan inovasi dan adaptasi teknologi akan bertahan dalam jangka panjang, berkat kemampuan mereka untuk melakukan pembaharuan produk secara terus-menerus. Proses ini dikenal dengan istilah creative destruction atau penghancuran kreatif, yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, yang sangat disayangkan di negara-negara berkembang, kesadaran akan pentingnya penelitian dan pengembangan ini masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari kurangnya komitmen sektor swasta dalam melakukan R&D, yang masih sangat bergantung pada pendanaan pemerintah. Padahal, sektor swasta seharusnya lebih berperan dalam pendanaan R&D, karena kemampuan pemerintah yang terbatas dalam hal ini. Data menunjukkan bahwa negara-negara maju memiliki proporsi R&D yang cukup besar terhadap PDB, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Teknologi yang berkembang pesat di negara maju menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi mereka, sementara negara berkembang justru semakin tertinggal. Oleh karena itu, kunci bagi negara berkembang untuk bersaing dengan negara maju adalah dengan meningkatkan anggaran R&D, yang memungkinkan penemuan teknologi baru dan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat. Selain itu, negara berkembang juga perlu membenahi sektor pendidikan sebagai strategi untuk mendukung pengembangan teknologi. Pendidikan memainkan peran kunci dalam mendorong inovasi dan mendukung creative destruction. Pemerintah perlu memberikan kebebasan akademik agar lembaga pendidikan dan peneliti bisa bereksperimen, serta meningkatkan anggaran pendidikan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Dengan distribusi pendidikan yang merata, pengetahuan dan keterampilan masyarakat akan meningkat, melahirkan ide dan teknologi baru yang memperkuat daya saing. Ketidakmerataan pendidikan justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pendidikan dan kebijakan jangka panjang sangat penting untuk mendukung R&D secara berkelanjutan di negara berkembang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hierarki dan juga struktur kepemilikan korporasi. Secara garis besar, ini akan dilandasi oleh dasar pemikiran. Yang pertama adalah, dalam masyarakat kapitalisme tentu saja menghendaki bahwasannya ekonomi ini hanya dimiliki oleh tiga kelompok. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah rumah tangga, dan yang ketiga adalah perusahaan. Yang kedua, dasar pemikiran kedua adalah bagaimana pemilik dari sumber daya ini pada akhirnya itu akan melakukan manajer untuk pengelolaan ataupun agen terhadap sumber daya tersebut. Nah, dalam hal ini terdapat tiga teori dasar yang mungkin akan menjadi landasan dalam pemikiran ini. Pertama, fokus utamanya adalah mengenai hak kepemilikan, yang kedua adalah teori agensi, dan yang ketiga adalah teori biaya transaksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alurnya. Pertama, alur dari hierarki ini akan dimulai dari teori neoklasik, di mana teori neoklasik ini dirasa tidak bisa menjawab permasalahan ada pada korporasi. Lalu, menghadirkan dua hal besar. Pertama adalah kontraktual, dan juga yang kedua adalah non-kontraktual, di mana non-kontraktual ini akan berpengaruh pada pilihan publik, sedangkan kontraktual ini akan menghasilkan dua hal besar. Pertama adalah kebijakan, dan yang kedua adalah kesepakatan. Nah, kebijakan ini akan menghadirkan pada pihak swasta, di mana hal ini juga akan berkaitan dengan hak kepemilikan. Dua, yang namanya kesepakatan atau organizations, ini akan menghasilkan kompet dan juga tidak kompet. Nah, kompet ini akan berujuk pada teori agensi, sedangkan tidak kompet ini akan merujuk pada teori biaya transaksi. Berbicara mengenai hierarki dan juga struktur korporasi ini tidak akan lepas dari model yang diciptakan oleh Williamson tahun 1991, di mana Williamson ini sendiri membagi struktur dari organisasi ini berdasarkan pertama adalah kompleksitas, yaitu sederhana ataupun kompleks. Yang kedua adalah kepemilikan, yang mana publik versus swasta, dan yang ketiga adalah kesepakatan, yaitu ex ante versus kontrol biaya. Lalu secara garis besar ada dua pandangan utama yang menjadi fokus pada teori ini, yaitu yang pertama adalah kontraktual, yang mana fokus pada kontrak dan juga struktur kelembagaan. Yang kedua adalah non kontraktual, yang fokus pada teknis produksi. Nah, secara garis besar dua hal ini yang akan mempengaruhi pada hierarki dan juga struktur korporasi. Konsep dasar organisasi dan model organisasi ekonomi dari Hagen and Pinsternbach, 1987. Perlu yang kita ketahui adalah konsep organisasi terlebih dahulu, di mana organisasi ini berdiri atas dasar set of rules, aturan, seperti konstitusi dari kontrak, sukarela, atau otoritas publik. Tindakan dalam organisasi ini terkoordinasi di bawah perencanaan tugas-tugas khusus. Hierarki organisasi bisa juga ketat
atau banyak level, atau juga lunak, flat, lebih fleksibel. Nah, aturan-aturan dalam organisasi ini memainkan peran penting dalam koordinasi internal. 4 model organisasi ekonomi menurut Hagen and Finsternbach 1987. Yang pertama ada mechanical bureaucratic, organic, profesional, kemudian traditional craft, dan mixed mechanical organic. Adapun definisi perusahaan dan implikasinya, terdapat 2 pandangan perusahaan dalam literatur. Yang pertama menurut Nexus of Contracts, Alchian dan Damset 1972, dan ada juga definisi perusahaan dan implikasi menurut pandangan perusahaan sebagai organisasi. Yang pertama, menurut Alchian dan Damset 1972 adalah perusahaan sebagai jaringan kontrak antar negara kerja dan pengusaha. Dan sedangkan menurut perusahaan sebagai organisasi memiliki struktur internal dan hubungan atasan bawahan. Kemudian selanjutnya adalah isu kepemilikan dan insentif dalam perusahaan. Yang perlu kita ketahui adalah konsep utama. Konsep utama dari isu kepemilikan dan insentif dalam perusahaan, konsep utamanya adalah yang pertama corporate governance, yang dimana fokus pada alokasi kepemilikan dan pendekatan hak kepemilikan yang menjadi pusat perhatian dalam literatur isu kepemilikan dan insentif dalam perusahaan. Kekurangan isu kepemilikan ini dalam konsep utama adalah kurangnya mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholders. Ada efisiensi dan insentif investasi yang dikemukakan oleh Hart, Silver, dan Fishney pada tahun 1997. 2 tujuan insentif, yaitu yang pertama mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas inovasi. Kemudian ada pun tantangan dalam perusahaan publik. Kita mulai dari ciri umum perusahaan publik itu terlebih dahulu. Nah, ciri umumnya ini biasanya dimiliki oleh banyak pemegang saham kecil. Muncul 2 tantangan menurut Hart pada tahun 1995. Yang pertama delegasi pengawasan, dan yang kedua adalah masalah barang publik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana tata kelola perusahaan dan restrukturisasi korporasi itu. Kalau menurut teori neoklasik, perusahaan itu cuma dianggap sebagai tempat produksi barang, nggak lebih. Tapi ternyata ada pendekatan yang lebih luas dan menarik, yaitu ekonomi biaya transaksi. Dalam pendekatan ini, perusahaan dilihat sebagai struktur tata kelola, bukan cuma tempat produksi. Artinya, perusahaan bertugas mengatur dan mengelola input agar biaya transaksi bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, pendekatan ini tuh memperhatikan hal-hal seperti perbedaan sisa stok input yang akan mempengaruhi perilaku pemilik modal, ketidakmampuan mengamati kualitas, dan upaya manajerial dalam menggabungkan berbagai input juga diperhatikan. Oleh karena itu, perusahaan butuh mekanisme seperti skema insentif, kontrak kerja, dan sebagainya. Sehingga menurut Dixit, pendekatan yang dimunculkan oleh ekonomi biaya transaksi ini bisa disebut sebagai hal yang dramatis dan revolusioner. Adapun determinan tata kelola perusahaan itu memiliki 3 faktor utama, yaitu yang pertama adanya independensi direksi, yang kedua adanya kepemilikan lembaga, dan yang terakhir adanya kehadiran pemegang saham mayoritas. Lalu timbul pertanyaan lain nih yang menimbulkan 2 pandangan, di mana pandangan yang pertama itu mengatakan tata kelola itu universal, yang dimana prinsip perlindungan pemegang saham minoritas dianggap dapat lebih memperbaiki tata kelola. Sebaliknya, Black memandang tata kelola harus fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik negara atau perusahaan masing-masing. Kemudian Hart menyebutkan beberapa mekanisme tata kelola manajemen. Di antaranya yang pertama itu model komisaris, di mana komisaris dipilih oleh pemegang saham untuk mengawasi manajemen dan menyetujui keputusan penting. Yang kedua itu model perjuangan perwakilan, di mana pemegang saham yang tidak puas bisa mencalonkan komisaris baru dan mengajak pemegang saham lain untuk mendukungnya. Yang ketiga itu model pemegang saham besar, di mana pemegang saham besar lebih termotivasi untuk mengawasi manajemen dibandingkan pemegang saham kecil, sehingga penting untuk tata kelola yang efektif. Yang keempat itu model pengambil alihan paksa, di mana pengambil alihan oleh pihak luar digunakan untuk mendisiplinkan manajemen yang kinerjanya buruk, karena pihak luar bisa mengambil alih perusahaan dan memperbaikinya. Dan yang terakhir itu model struktur keuangan, di mana penggunaan utang sebagai sumber dana bisa menekan manajemen agar lebih disiplin dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inovasi tata kelola perusahaan. Nah, kalau ngomongin tentang restrukturisasi perusahaan, intinya sih ini cara bagaimana perusahaan berkembang melalui mekanisme-mekanisme yang ada. Nah, contohnya itu kayak leverage buyouts, yakni proses beli saham atau aset perusahaan, tapi dibiayain pakai utang. Ada juga management buyout sama buy-ins, di mana tim manajemen baik dari dalam atau dari luar mengambil alih perusahaan buat ngubah arah bisnisnya.
Nah, terus ada juga inovasi lain kayak rekapitalisasi berbasis utang, di mana perusahaan naikin porsi utang di modalnya, atau cash out yang basically ngasih pembayaran tunai ke pemegang saham. Nah, menariknya lagi, perusahaan juga kadang ngasih kepemilikan saham ke karyawan, biar mereka lebih ngerasa punya andil nih, dan semangat buat ngedorong performa perusahaan. Nah, semua ini biasanya juga dibaringin sama ngatur ulang struktur keuangan dan sistem insentif, supaya makin klop nih sama tujuan jangka panjang perusahaan. Lalu kemudian, menurut Penrose 1980, perubahan perusahaan kayak gini tuh nggak selalu gara-gara tekanan dari luar, tapi bisa juga lahir dari dalam perusahaan itu sendiri, pas mereka bisa lebih pinter manfaatin sumber daya yang ada. Nah, restrukturisasi perusahaan sebenarnya banyak banget efek positifnya loh. Salah satunya restrukturisasi ini bikin pemilik sama manajer jadi lebih nyatu. Kayak kepemilikan sama pengawasan itu jalan bareng, jadi nggak ada lagi tuh yang kerja asal-asalan. Selain itu, investor sama kreditor juga jadi lebih melek buat ngawasin kerja manajemen, karena insentif mereka buat ngejaga perusahaan jadi makin besar. Terus, restrukturisasi juga bikin struktur keuangan lebih balance. Caranya dengan ngeganti sebagai instrumen utang. Jadi perusahaan nggak berat sebelah nih, lebih stabil lah istilahnya. Dan yang paling kerasa, ada insentif tambahan buat manajer puncak sama karyawan bawah. Jadi semua orang punya motivasi lebih buat kerja lebih maksimal, karena effort mereka ini lebih dihargai. Nah, kalau ngomongin perubahan di perusahaan, restrukturisasi itu sebenarnya fokus ke dua hubungan penting. Pertama itu ada hubungan ekonomi yang intinya tentang pertukaran nilai kayak jual beli atau kerjasama bisnis. Kedua itu ada hubungan sosial, politik, dan budaya yang lebih ke soal keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi atau korporasi. Nah, kalau kinerja perusahaan mulai jeblok, perbaikan itu biasanya nggak bisa instan, tapi bertahap. Mulai dari memperkuat sistem pengawasan. Terus kalau ini nggak berhasil, langkah yang selanjutnya dilakukan adalah nyusun ulang dan nyari strategi baru yang lebih relevan, sampai akhirnya perusahaan juga harus mau mengubah nilai dan budaya kerjanya biar bisa survive dan berkembang lagi. Perubahan dalam perusahaan umumnya bersifat bertahap dan diawali dari respon terhadap kinerja yang tidak memuaskan. Sebagai langkah awal, manajemen biasanya melakukan pengawasan terhadap strategi yang sudah ada. Misalnya, sebuah perusahaan retail yang mengalami penurunan penjualan akan mulai memperketat kontrol operasional seperti efisiensi biaya promosi atau pengurangan jam kerja. Jika pengawasan tidak memberikan hasil yang signifikan, maka perusahaan masuk ke langkah kedua, yaitu mengembangkan atau merestrukturasi strategi baru. Dalam kasus perusahaan retail tadi, mereka mungkin mulai mengembangkan layanan belanja online untuk menjangkau pasar digital yang lebih luas. Namun, bila strategi baru ini tetap tidak mampu memperbaiki kinerja, perusahaan perlu melakukan perubahan yang lebih mendasar, yakni transformasi terhadap asumsi dan keyakinan dasar yang selama ini menjadi landasan cara beroperasi. Sebagai contoh, perusahaan tersebut akhirnya menyadari bahwa model bisnis toko fisik sudah tidak relevan, maka mereka memutuskan bertransformasi menjadi e-commerce, termasuk mengubah cara pandang terhadap pasar, teknologi, dan pelayanan pelanggan. Proses ini menggambarkan bahwa perubahan korporasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui evaluasi, penyesuaian strategi, hingga pada titik transformasi mendalam terhadap cara berpikir perusahaan itu sendiri.